Bapak masih ingat kok itu kalimat. Ada satu anak kecil berkulit hitam keriting, dia yang ngomong kalimat ini dalam iklan dan Aqua. Itu nama Dominikus Karnani, umur 15 tahun. Dia diminta untuk membintangi iklan program 1-10 dari perusahaan air minum Aqua. Sejak dia muncul di TV, Dominikus mendadak terkenal di NTT. Suaranya yang timur kental itu banyak dijadikan nada dari telepon, sumber air sudik. Sumber air sudekat ini adalah ungkapan sukacita anak-anak di daerah kering seperti di Kupang dan sekitarnya saat menyambut bantuan infrastruktur yang memungkinkan air bersih tetap tersedia sepanjang tahun. Ungkapan sumber air sudekat ini mengisyaratkan bahwa air memang sangat penting bagi hidup. Air adalah energi. Kalau untuk lapar minum air tetap subur. Air adalah juga kehidupan. Air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. Dalam penelitian, orang bilang dalam tubuh manusia dewasa yang laki-laki ada 55-60% di situ terdiri dari air. Sementara 50-60% dari total tubuh manusia perempuan. Kalau laki-laki 50, 55 sampai 60, perempuan itu 50 sampai 60 itu ada unsur air di dalam. Sejarah perjalanan manusia banyak sekali diwarnai dengan berbagai dinamika yang berhubungan dengan jauh dekatnya air. Banyak nama daerah yang mengandung unsur air. Potong di Kupang sang rata-rata Poi Pura, Poi Pufu, Poi Popo, Poi Sapa, Poi Tete, Poi Tun, Poi Bang, Poi Londan, seterusnya. Poi dalam bahasa kita yang berarti air, pertanda manusia tidak bisa lepas dari sumber air. Begitu pentingnya air bagi kita sehingga kita tidak bisa bayangkan seandainya kita tidak ada air. Makan minum terbatas, mandi mungkin bisa 3 hari mandi sekali. Kalaupun terpaksa air kotor disaring berulang-ulang supaya bisa minum. Kondisi seperti ini sedang terjadi di daerah-daerah tertentu yang mengalami kekeringan. Dan ternyata bukan kita saja yang pernah mengalami kesulitan air, tetapi juga penduduk kota Yeriko pernah merasakan kesulitan air. Kisah ini terjadi pada awal pelayanan Nabi Elisa yang menggantikan Nabi Elia. Penduduk Yeriko mengatakan kepada Elisa di awal pelayanan Elisa bahwa kota ini sebenarnya adalah lokasi yang baik, tetapi airnya tidak baik dan sering ada kekurangan baik di kota ini. Kota Yeriko adalah sebuah kota yang pernah dikutuk oleh Yosua. Kita bisa baca dalam Yosua pasal 6 ayat 26. Di situ ketika penyerangan dari Israel menduduki Yeriko, dan kita ingat cerita Rahab yang diselamatkan. Pada waktu itu dalam Yosua 6 ayat 26, di situ Yosua bilang, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Itu awal kutukan bagi Yeriko. Perjalanan sejarah kemudian kota Yeriko dibangun kembali oleh dia, orang Benjam, pada zaman Raja Ahab dengan mengorbankan anak sulung dan anak bungsu. Dapat kita baca dalam pertama Raja-Raja pasal 16 ayat 34.
di situ disaksikan pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung yang meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Sehum anaknya yang bungsu yang memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua. Jadi setelah kutukan Yosua bilang sampai bangun kembali Yeriko, dia harus bayar dengan anak sulung dan anak bungsu. Karena itu kenapa air di Yeriko itu mematikan ibu-ibu yang hamil. Pada zaman Elisa sebagai nabi Tuhan, Allah berkenan mengakhiri kutuk terhadap Yeriko melalui mujizat, yaitu dengan melemparkan garam ke dalam mata air Yeriko sehingga menyehatkan air sang. Menarik, yang dipakai untuk menyehatkan itu adalah garam. Kenapa garam? Padahal orang bilang kebanyakan garam kan darah tinggi. Garam itu memiliki banyak fungsi, memberi rasa pada makanan, pengawetan atau mencegah pembusukan, dan ada orang bilang usir setan. Garam bukan dengan nama Tuhan, dan garam kita selalu tahu itu. Yang kita tahu usir setan itu dengan nama Tuhan. Ada orang bilang usir setan dengan garam juga bisa. Mungkin nanti sekali atau praktek coba usir setan pakai garam bisa usir. Sementara pinggan baru, piring baru atau pinggan baru yang diminta oleh Elisa untuk menaruh garam itu mengisyaratkan, menjelaskan tentang kehidupan baru setelah peristiwa kutukan itu atau setelah peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Apapun yang dilakukan Elisa sebagai satu mujizat, yang Elisa tekankan itu adalah mujizat itu bukan dari Elisa, melainkan dari Tuhan sendiri yang bekerja melalui Elisa, melalui dirinya. Melalui mujizat yang dilakukan Elisa ini, Allah hendak menunjukkan bahwa Allah sendiri telah memilih Elisa menggantikan Elia, sehingga kehadiran Elisa telah merubah sebuah keadaan umat dari kutuk menjadi berkah. Penyehatan air itu adalah untuk selamanya. Di akhir dari bacaan tadi di situ dikatakan, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman-Nya yang telah disampaikan Elia. Dari zaman ke zaman air itu mengalir, membuat bagian lembah itu bagaikan sebuah oasis yang indah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, seperti halnya kota Yeriko, seluruh dunia termasuk kita pun bergumul dengan persoalan air. Air sebenarnya menjadi anugerah Tuhan melalui alam untuk menjamin kelangsungan kehidupan di bumi. Namun terkadang air juga menjadi sumber konflik. Ketika kita tidak ada air, kekurangan air, orang bisa berampas air, orang bisa saking dengan orang lain karena dia punya air dan dia sama bagi dengan orang lain, dan seterusnya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di situ Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan semesta ini dan menentukan manusia sebagai pengelola, mengusahakan. Eden, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan taman ini. Tetapi fakta menunjukkan bahwa kita yang diberi hak kewenangan untuk mengusahakan semesta ini untuk kepentingan hidup orang-orang yang hidup di dunia ini, kita tidak memanfaatkan secara baik. Kita merusak alam ini. Bahkan kita begitu serakah untuk memanfaatkan alam ini. Akibatnya ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Pemanasan global, kekeringan,
Di musim kemarau seperti ini, kita sedang berkumpul dalam persediaan air bersih. Kadang-kadang sumur mati atau kering. Di beberapa tempat air bersih menjadi barang langka yang mahal, sementara di tempat yang lain volume air tidak terkendali dan juga menyebabkan banjir dan longsor. Masalah untuk air juga sering kita alami. Misalnya sumber air yang tercemar oleh bakteri yang menyebabkan diare, limbah industri, sampah kimia dan lain sebagainya. Tahun lalu ketika Totong kerja bakti di Kali Sambuni, di situ ada banyak sampah yang bertumpuk di sana. Kita jadikan kali menjadi tempat pembuangan sampah. Air yang tercemar menjadi tidak layak untuk digunakan. Kondisi ini sebenarnya hanyalah salah satu dari persoalan yang muncul akibat kerusakan alam. Bisa jadi sumber air atau saluran air menjadi sumber konflik dan sengketa ketika dikuasai untuk kepentingan orang-orang tertentu dan mengabaikan kebutuhan umum masyarakat. Seperti halnya Elisa ketika ia hadir di kota Yeriko. Ia berubah sebuah kutub menjadi berkah. Kita pun ingin dipakai Tuhan untuk menemukan solusi mengatasi masalah alam, ekologi yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa hanya mengeluh, tetapi harus bisa berjuang bagi pemulihan alam. Masalah ketersediaan air tidak bisa hanya diatasi secara jangka pendek, beli air dan selesai. Harus ada upaya jangka menengah dan jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih dengan memperbaiki kerusakan alam. Dengan demikian penebangan pohon Australia harus dihentikan, pembukaan lahan dan pembakaran lahan harus dikendalikan, penanaman kembali hutan perlu digalakkan lagi, gerakan tanam air terus dikampanyekan dan dilakukan dengan serius. Untuk menjaga kualitas air, maka kebersihan dan pemulihan sumber air pun perlu dijaga. Tidak mencemari air dengan sampah, menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan, limbah rumah tangga, dan lain sebagainya perlu kita jaga. Alam yang tetap terpelihara termasuk sumber air yang merawat akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia tidak saja hari ini, tetapi juga generasi masa depan. Air bersih, udara segar, alam yang indah menjadi kebutuhan kita. Semua ini akan menjamin kehidupan yang sehat. Tanpa kehidupan yang sehat, kebahagiaan dan kesejahteraan hanyalah harapan yang semu. Merawat alam bukan hanya membawa kebaikan bagi kehidupan, melainkan juga merupakan bentuk perwujudan iman kepada Tuhan. Manusia ditempatkan di tengah alam yang diciptakan Tuhan untuk tugas menjaga dan memelihara. Manusia diperbolehkan mengelola dan menikmati alam dengan segala kekayaannya, tetapi dengan penuh tanggung jawab dan tidak merusak, apalagi menghancurkannya. Saya kira ini juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Jika Tuhan bisa memakai Elisa untuk memulihkan alam, yakni menyehatkan air di kota ini, maka kita semua pun bisa dipakai Tuhan untuk menyehatkan kembali alam, termasuk sumber air di sekitar kita. Kiranya kehadiran kita dan pelayanan kita sebagai Elisa masa ini berdampak pada pemulihan alam dari kerusakan dan membawa kebaikan bagi segenap alam ciptaan. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari dalam keluarga.